Hola sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy di konten serunya sepak bola, yang menemani dan menghibur kalian semuanya. Asik, oke. Di konten serunya sepak bola Indonesia kali ini, siapa yang tadi jam 2 siang 14.00 waktu Indonesia Barat menonton dan menyaksikan drawing lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 4, oke? Yaitu saya. Ada yang menonton juga sob? Ya, jadi Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi, Irak, dan timnas Indonesia. Sementara itu di grup A ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, dan ada Oman, oke? Sesuai dengan keinginan gue di beberapa konten yang lalu tentang pembahasan drawing, gue pengen segrup sama Arab, ya dikabulkan segrup kembali sama Arab. Ini ada kabar gembiranya, ada kabar tidak kurang mengenakannya. Kita bertemu sama Arab, bertemu sama Irak, so pasti ini adalah kedua tim yang udah pernah kita lawan, yang udah pernah kita jumpai, baik itu di Arab Saudi. Kita malah dalam lawan Arab Saudi kita menang menang head to head lah di kualifikasi pertemuan yang kemarin. Kita mengalami sekali imbang bermain di Arab Saudi dan menang di Gelora Bung Karno. Serta lawan Irak kita 2 kali kalah, baik tandang maupun kandang. Tandang kita dibantai 5-1 atau 4-1, di kandang kita kalah 0-2. Ya ini merupakan ada gambaran tentang pelatih timnas sekarang, apakah akan bisa mengalahkan Arab kembali seperti timnas era sebelumnya, timnas yang dipegang oleh Coach Shin. Di Coach Shin kan itu yang terjadi imbang dan kita mengalahkan Arab di kandang kan, itu era pelatih sebelumnya, eranya Coach Shin gitu. Nah, sementara di Coach Patrick ini apakah dengan skema melawan Jepang kemarin yang tanpa penyerangan kita dirusak habis-habisan, emang udah pantas, emang layak, emang kelihatan kelasnya berbeda jauh ya. Maka dari itu ini menurut gue ini juga pembuktian sang pelatih, atau bahkan kalau dia kalah bakal habis maybe sama komenan-komenan buruk netizen. Tapi jangan sampai, amit jangan sampai. Semoga di Coach Patrick Kluivert ini ada pembenahan skema, ada pembenahan taktik, pembenahan pembenahan setup permainan. Kita harus lebih cenderung bermain terbuka atau seperti apa. Tapi kalau menurut gua ya bermain secara reaksi football, serangan balik kayaknya menjadi kunci permainan Indonesia di round 4 ini, menjadi skema yang bisa diandalkan gitu. Toh lawan Arab Saudi kita bermain seperti itu, baik itu tandang maupun kandang, hasilnya positif tentunya di bawah era coach pelatih yang sebelumnya itu sob, Coach Shin, ya sebut aja lah namanya lah, nggak usah pakai itu terlalu lagi ya. Entah kita mau benar-benar kita yang mau keluar menguasai. Toh kalau kita keluar menguasai dari beberapa pertandingan sebelumnya juga emang ternyata kita nggak bagus-bagus banget untuk memegang bola, untuk menguasai bola, untuk membongkar pertahanan. Jika 11 pemain lawan tuh ada di garis pertahanan, dia di belakang garis pertahanan dia, ya sebisa mungkin Coach Patrick Kluivert harus berbenah, harus berkaca yang mana yang harus terbaik, yang dimana skema terbaik bisa dipakai timnas Indonesia. Tidak usah gaya-gayaan pengen menguasai bola, tidak usah gaya-gayaan pengen membongkar pertahanan lawan lewat skema terbuka gitu. Harus lebih ideal, harus lebih fleksibel, harus lebih ya demi perbaikan permainan timnas Indonesia. Apalagi ini round 4, jika kita menang sekali dan seri sekali aja, kemungkinan besar kita udah pasti lolos. Kalau kita pun kalah sekali tetapi kita kita menang sekali, itu juga bisa lolos. Cuman langkahnya berat banget, mesti mengharapkan salah satu, misalkan kita satu grup sama Qatar dan
Irak. Irak mesti kalah 2 kali, baru kita menang sekali dan kalah sekali, baru kita lolos di sebagai runner up untuk bertemu juara runner up grup B. Di grup A kita main sebagai runner up terlebih dahulu, kita main ditandang terlebih dahulu jika lolos sebagai runner up. Ya pokoknya perjuangannya bakal berat banget dah. Habis itu ketemu perwakilan dari Afrika atau kalau nggak salah tuh. Terus ya pokoknya kalau kita lolos sebagai runner up, kita perjuangannya tuh bakal sulit banget. Bukannya tidak mungkin, tapi persentasenya bakal makin kecil banget ya. Otomatis sebisa mungkin kita bisa bermain imbang dan bisa mencuri hasil penuh, mencuri poin penuh. Misalkan lawan Qatar kita lawan Arab Saudi kita dapat hasil imbang, lawan Irak ya kita gaspol, ataupun sebalikannya, nggak ada yang tahu gitu. Ya semua kita bermain tentunya di tuan rumah Arab Saudi. Dan tapi kalau berbicara dulu kita memang kemarin mengalahkan Arab Saudi, tetapi kita berbicara ini sudah berbeda fase yang lebih maju. Otomatis intensitas, antusias, ritme pertandingan, kerasnya pertandingan, jalannya pertandingan tuh bakal lebih susah diduga dan bakal lebih berbeda. Kita lawan Arab Saudi nanti tentunya bakal lebih rumit lah, nggak segampang itu kita pengen mengulang kemenangan, mengulang poin penuh lawan Arab Saudi. Ya Arab Saudi pasti pengen tampil luar biasa, apalagi bermain di depan publik ya kan. Tetapi kalau kita bisa mencuri hasil dari Arab Saudi di depan publik ya, sangat membanggakan sekali. Ya yang penting ya Coach Patrick Kluivert harus berbenah, timnas Indonesia harus berbenah. Dan di poin selanjutnya gue pengen membahas tentang Jens Reven yang dikritik oleh pelatih timnas U23 Coach Gerald yang tentang selebrasinya yang bergaya pacu jalur itu. Ya gue setuju sama Coach Gerald ini. Ternyata Coach Gerald ini pelatih timnas U23 ini mempunyai ketegasan yang sangat luar biasa. Kan Ole Romeni lagi belum, itu bahasan selanjutnya. Kan si Jens Reven ini udah bilang kalau dia berjanji dia akan memenuhi permintaan orang lain yang menitipkan selebrasi tersebut, dan dia melakukannya. Dan coach timnas U23 ini tidak suka lah dengan Jens Reven berselebrasi seperti itu, dan akhirnya dikritik, dan kritikan tersebut mencuat ke publik gitu kan, hadir ke publik. Ya gue setuju gitu sama coach yang nggak sepantasnya dia di umur dia yang masih muda, jangan sampai dia meremehkan lawan. Tidak boleh dia meremehkan lawan, tidak boleh dia terkesan untuk menyinggung lawan. Ya itu emang demi kebaikan bersama, dan ya Coach Gerald menegurnya gua rasa sih secara baik. Dan gua pengen melangkah untuk poin selanjutnya, yaitu Ole Romeni harus naik meja operasi. Kalau nggak salah hari ini apa besok ya, naik meja operasi. Dan dikabarkan kan di bulan September kita mau menjalani uji coba nih rencananya sob, tetapi itu tidak bisa dimainkan oleh Romeni. Tapi kalau bulan Oktober sendiri, Pak Erick Thohir udah mengkonfirmasi kalau di bulan Oktober sendiri ada kemungkinannya oleh Romeni ini sembuh, ada kemungkinannya oleh Romeni bangkit dari cedera. Kita doakan saja semoga fase recovery oleh Romeni setelah pasca operasi ini bisa berjalan lancar, berjalan baik. Semoga pasca recovery-nya juga lebih cepat gitu, operasinya berjalan lancar semuanya, karena timnas Indonesia di bawah permainan Patrick Kluivert ini bisa dibilang 60-70% ya bergantung kepada striker Ole Romeni ini gitu. Tentunya skema Patrick Kluivert tujuannya build up-nya akhirnya ada di Ole Romeni, berbeda dengan fase strategi coaching yang sebelumnya, yang siapa aja bisa mencetak gol, siapa aja bisa mendulang gol, siapa aja bisa berperan sebagai pencetak gol gitu. Ya tentunya kalau cederanya Ole Romeni ini, misalkan dia tidak bisa main juga di bulan Agustus September saat timnas Indonesia uji coba,
gua ada masukan, ada saran gimana kalau dinaikannya Jens Raven ini. Jens Raven ini tentunya udah gue bahas di konten-konten gue yang sebelumnya, udah gue bahas tentang taktik Jens Raven ini. Dia mempunyai apa ya? Mempunyai bakat, mempunyai apa namanya, statistik, mempunyai juga skill dasar yang bagus sebagai striker ujung tombak gitu, striker utama, penyerang utama gitu. Nggak ada salahnya Jens Raven ini dicoba dimainkan di posisi oleh Romeni untuk menggantikan oleh Romeni sementara sampai dia beneran cedera. Amit-amit nggak bertahan lama cederanya itu. Semoga yang terbaik buat oleh Romeni. Ya Jens Raven layak diberikan kepercayaan gitu. Positioningnya bagus, membuka ruangnya bagus, mencari penempatan bola bagus. Ya finishingnya oke. Ya Jens Raven bisa layak dicoba lah. Dia mempunyai skill dan bakat yang bagus untuk cikal bakal menjadi striker ganas di kotak penalti timnas Garuda. Oke sob, sekian untuk konten kali ini, sekian untuk konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy. Nantikan terus konten seru-serunya sepak bola nasional bersama gua Nunuy, baik itu serunya sepak bola luar negeri dan dalam negeri. Jika kalian menikmati serunya sepak bola sob, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat paling penting apa? Jaga kesehatan kalian.